Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Soliha dengan NIM 24130070428 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Putri Fadilah dengan NIM 24130704284. Kami dari kelas 2024I, Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan terkait legal opinion dari kasus sengketa Darmohil dengan Pertamina Persero. Di Surabaya muncul sebuah konflik agraria besar yang mengguncang masyarakat. Konflik ini mencakup lahan seluas 220 hektar yang berada di kawasan Darmohil, Kris Kencana, dan juga Kencana Sari, dan juga meliputi wilayah sekitarnya. Wilayah yang selama berpuluh-puluhan tahun dikenal sebagai kawasan permukiman padat dan tertata. Masalah ini bermula ketika muncul klaim dari Pertamina Persero bahwa seluruh kawasan tersebut masih merupakan dari bagian Ekindom Verponding nomor 1278, yang mana sebuah dokumen kolonial Belanda yang berusia lebih dari 1 abad. Klaim ini segera memunculkan keresahan karena di atas lahan itu kini sudah berdiri dari 3.000 unit rumah, sebagian besar telah bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang diterbitkan resmi oleh Badan Pertahanan Nasional. Warga yang sebelumnya dapat melakukan jual beli, balik nama, dan peningkatan status tanah tiba-tiba kesulitan dalam prosesnya dan berhenti dalam proses administrasi. Notaris menolak untuk memproses peralihan hak ini. BPN mencantumkan catatan potensi sengketa di peta bidang tanah. Situasi ini memperlihatkan adanya benturan antara sejarah kolonial dan sistem pertahanan modern. Kasus seperti ini bukan fenomena baru di Indonesia. Di beberapa wilayah juga ada peninggalan hak agendum kolonial memang masih menjadi sumber perselisihan. Namun konflik di Darmohil ini menjadi sorotan karena kasus lahannya yang sangat luas dan jumlah masyarakat yang terdampak begitu banyak. Duduk perkara dari permasalahan di Darmohil ini awalnya adalah kawasan tersebut dibangun dan dikembangkan pada tahun 1990-an. Status tanahnya sebagai besar berupa hak guna bangunan yang berlaku 20 tahun sampai 25 tahun. Setelah habis masa berlakunya, warga mengajukan konvensi ke hak milik, sebagaimana prosedur umum di PPN. Selama bertahun-tahun, proses tersebut berjalan lancar tanpa hambatan. Masalah baru muncul ketika salah satu warga hendak menjual tanahnya. Namun, notaris menolak memproses setelah menemukan catatan khusus dari PPN. Data PPN menunjukkan bahwa lahan Darmohil masuk dalam wilayah Ekindom Verponding 1278 yang diklaim sebagai aset negara yang dikelola Pertamina. Mengapa ada catatan seperti ini? Menurut penelusuran, lahan tersebut pada masa kolonial dimiliki oleh NV Batavsche Petroleum Maatschappij yang kemudian menjadi Shell Indonesia. Pada tahun 1965, seluruh aset Shell dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Lalu pada tahun 1996, pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola aset tersebut. Namun, data historis ini tidak pernah muncul selama puluhan tahun ketika kawasan tersebut berkembang menjadi perumahan. Masalah muncul ketika Pertamina melakukan inventarisasi aset dan menemukan dokumen lama Agendom Verponding 1278. Pertamina kemudian mengajukan permohonan kepada BPN untuk menunda seluruh urusan pertanahan di area tersebut sampai verifikasi selesai. Kebijakan ini memicu dampak besar. Yang pertama, warga tak bisa meningkatkan status tanah. Yang kedua, yaitu transaksi jual beli macet. Yang ketiga, pengembang tak bisa memproses sertifikat pecahan. Dan yang terakhir, yaitu warga kehilangan kepastian hukum terhadap rumah yang mereka tempati puluhan tahun. Hal ini menjadi inti sengketa benturan antara hak historis kolonial
yang diklaim BUMN dan hak modern yang diakui negara melalui SHM dan HGB. Untuk dasar hukum yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu pertama, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang disingkat dengan UU PA, yang mana UU PA sepenuhnya menghapus sistem hukum kolonial dan semua hak barat seperti Egindom, Erpach, dan Opstal. Dalam ketentuan konversi pasal 1 dan 2, ditegaskan bahwa seluruh hak barat wajib dikonversi menjadi hak nasional dalam jangka waktu paling lama yaitu 20 tahun, yakni hingga tanggal 24 September 1980. Jika tidak dikonversi, maka tersebut gugur dan tanahnya kembali menjadi tanah negara. Artinya, Egindom Verponding 1278 hanya dapat menjadi dasar klaim jika pada saat itu dilakukan konversi resmi yang terdaftar di kantor perusahaan. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini menegaskan bahwa sertifikat tanah itu merupakan alat bukti yang kuat mengenai data visi dan data yuridis sepanjang tidak terbukti cacat secara hukum. Dengan kata lain, surat sertifikat hak milik atau hak guna bangunan warga Darmohil adalah dokumen hukum yang sah dan dilindungi oleh negara, kecuali terbukti diterbitkan tanpa prosedur yang benar. Dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28D ayat 1, yang isinya konstitusi itu harus menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Ini berarti negara wajib melindungi warganya yang telah memiliki sertifikat resmi atas tanah tersebut. Dasar hukum yang keempat yaitu Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan dasar hukum ini dapat dilihat bahwa klaim kolonial Pertamina harus diuji melalui legalitas konversi, sedangkan sertifikat warga memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat. Terus. Dari sudut pandang hukum agraria nasional, posisi warga dalam sengketa ini memiliki kekuatan yang sangat signifikan. Yang pertama yaitu hak Egindom kolonial otomatis gugur. Jika tidak dikonversi setelah UU PA mulai berlaku, jika Pertamina tidak dapat membuktikan adanya sertifikat konversi resmi, maka dasar klaim mereka lemah. Dokumen Egindom tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti setelah tahun 1960. Kedua, warga telah memenuhi unsur penguasaan fisik, pemanfaatan tanah, pembayaran pajak, dan kepemilikan sertifikat. Semua ini adalah indikator kuat bahwa mereka adalah subjek hukum yang beritikat baik dan dilindungi oleh asas Rechtsverwerking, yakni perlindungan terhadap pihak yang telah menguasai tanah dengan itikat baik dengan waktu yang lama. Pandangan yang ketiga yaitu dalam hal negara membutuhkan tanah tersebut, mekanisme yang digunakan tidak boleh memaksa atau merugikan warga. Prosedur yang benar adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mewajibkan pemberian ganti rugi layak dan musyawarah. Yang keempat, sengketa ini idealnya diselesaikan melalui mediasi tripartit antara warga, Pertamina, dan pihak BPN, dan juga bisa dengan verifikasi ulang data yuridis oleh BPN dan penetapan batas tanah berdasarkan hasil inventarisasi, dan bila perlu penyelesaian melalui PT UN atau pengadilan negeri. Negara harus hadir sebagai penengah yang adil dan tidak boleh ada keberpihakan yang merugikan masyarakat yang telah beritikat baik. Prinsip hukum agraria Indonesia sangat jelas, yaitu tanah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya sekedar interpretasi dokumen masa lalu. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa
Sengketa Tanah Darmohil adalah contoh bagaimana dokumen kolonial dapat berbenturan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU PA 1960, hak kingdom seperti EF 1278 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila tidak dikonversi. Dengan demikian, klaim Pertamina hanya dapat berdiri jika terbukti ada konversi resmi yang tercatat. Sebaliknya, warga memiliki landasan hukum yang jauh lebih kuat. Mereka menguasai tanah secara nyata, memiliki sertifikat SHM atau HGB yang sah, serta telah menghuni dan memanfaatkan tanah tersebut selama berpuluh-puluhan tahun. Negara wajib memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil melalui verifikasi ulang PPN, mediasi terbuka, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Jika tanah diperlukan untuk kepentingan strategis nasional sekalipun, prosesnya harus mengikuti mekanisme hukum dan memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ini harus mencerminkan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria atau disebut dengan UU PA dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tanah adalah sumber kehidupan yang harus menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja pendapat hukum yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.